Koalisi Masyarakat Sipil mengecam penangkapan aktivis 98 sekaligus dosen Universitas Negeri Jakarta Robertus Robert karena dianggap melecehkan instansi TNI melalui lagu plesetan Mars Abri. Koalisi yang terdiri dari aktivis, akademisi, dan mahasiswa ini mengkritisi penerapan Undang-Undang ITE yang tidak tepat karena potongan video viral yang tersebar tidak mencerminkan keseluruhan orasi. Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis siang di Gedung LBH Jakarta, Koalisi Masyarakat Sipil menganggap alasan penahanan berlebihan. Menurut mereka, lagu plesetan Mars Abri adalah lagu yang biasa dinyanyikan pada aktivis ketika dulu TNI masih bernama Abri. Tidak ada niatan dosen UNJ itu untuk melecehkan profesi tentara. Aksi Robert dan beberapa aktivis di aksi Kamisan adalah bentuk protes masyarakat akan rencana pelibatan anggota TNI di kementerian dan lembaga. Saat ini Robertus Robert sudah dipulangkan karena telah selesai melalui pemeriksaan yang tidak wajib lapor. Isinya terakhir baik-baik. Kami sih menyampaikan kepada pihak kepolisian agar kemudian Robertus Robert, kawan kami, segera dibebaskan. Karena tidak ada argumentasi hukum satu pasal pun yang kemudian membuat Robertus Robert masuk di dalam atau ditahan begitu. Karena nggak ada motif maupun hal yang kemudian memastikan bahwa Robert bersalah. Jadi kami mendukung Robertus Robert, menemui beliau dan kemudian memberikan support. Yang kedua, kami minta juga pada kepolisian agar kemudian membebaskan Bung Robertus Robert. Kebebasan termasuk kebebasan berpendapat sebagai bahan baku penting dari demokrasi yang berkualitas memang perlu dijaga dan dirawat bersama. Namun kebun bunga demokrasi yang indah, beragam warna dan warni ini bisa rusak karena serangan penyakit hama yang bisa merusak keindahan dan kelangsungan demokrasi itu. Apa yang menimpa Robertus Robert bisa menjadi sebuah refleksi bagaimana kebebasan itu diuji, terutama ini ya, memasuki masa-masa yang super sensitif. Apa super sensitifnya? Karena sudah masuk tahun politik seperti saat ini, lapor melaporkan, tersinggung dan tersinggung satu sama lain. Kita akan berdiskusi mengenai hal yang menurut saya sangat prinsipil ini bersama yang pertama saya akan perkenalkan Bang Syafiq Ali, intelektual muda NU yang juga pegiat HAM dan demokrasi. Terima kasih Mas Syafiq sudah datang. Kemudian mewakili Komnas HAM, ini ada Komisioner Komnas HAM, ada Muhammad Khairul Anam. Mas Anam, terima kasih sudah datang. Kami juga mengundang dua orang politisi yang mewakili dua kubu yang sedang bertarung ini di dalam Pilpres. Karena kita bicara tidak hanya mengenai kasus hukum, tapi kita bicara mengenai hal yang sangat prinsipil mengenai kebebasan berpendapat dan juga bertukar gagasan ini. Mas Bang Habibur Rahman dari BPN Prabowo Sandi. Jakarta Timur. Selamat malam Jakarta Timur, jangan lupa kampanye ya. Kemudian ada Bang Hermawi Taslim dari TKN Jokowi Maruf. Terima kasih Bang Taslim sudah datang. Saya mau ke Mas Syafiq dulu. Kalau kita melihat dari segi mikro dan makro, apa yang dialami Robertus Robert kalau kita tarik dalam konteks demokrasi, kebebasan, apalagi di tahun-tahun politik ini, perspektif Anda seperti apa? Ya, saya agak memprihatinkan ya dengan kasus yang terjadi pada Robert ya. Karena menurut saya itu tidak bisa disebut misal penghinaan. Apalagi konteksnya juga itu masa lalu, masa Orde Baru yang masih otoritarian. Jadi memang lagu itu dulu itu biasa dinyanyikan oleh demonstran dalam konteks ceng-cengan atau ini sama tentara. Oke. Dan itu pada saat Orde Baru tengah berkuasa? Pada saat Orde Baru, atau pada di awal saat reformasi? demo-demo reformasi. Oke. Pada saat reformasi itu lagu yang biasa dinyanyikan mahasiswa ketika berhadapan dengan tentara. Jadi kalau dulu itu demo itu dihadapin oleh tentara dan sering tentara bersenjata lengkap. Dalam konteks orasi-orasi, kadang mahasiswa menyanyikan lagu itu dan ya yang dinyanyikan Robert mungkin belum seberapa karena terusannya lagu itu lebih keras lagi kalau mau Bang Robert mengatakan ada yang disensor karena terlalu sensitif gitu katanya ya. Kenapa mahasiswa waktu itu sering menyanyikan lagu itu? Karena memang kemuakan rakyat atau khususnya mahasiswa terhadap tentara yang menjadi pendukung kekuasaan Orde Baru waktu itu udah memuncak. Kita tahu ada penembakan, sebelumnya ada penculikan dan seterusnya. Jadi apa yang dikatakan Robert pada dasarnya ya mungkin salah satu pelajaran bahwa dulu kemuakan rakyat khususnya mahasiswa terhadap tentara itu begitu besar. Sampai kemudian dui fungsi dan di level tertentu ada reformasi. Jadi tentara mereformasi diri juga. Jadi lagu itu sudah dinyanyikan ketika rezim represi tengah kuat-kuatnya gitu, Mas Syafiq?
Ya. Oke, jadi Dan waktu itu nggak ditangkap. Waktu itu tidak Kita ditangkap. ribuan orang nyanyi lagu itu di berbagai kota. Ya, tapi kan, tidak nggak ditangkap tapi ditembakin. Jadi jangan. Ya, Oke. tapi nggak ada yang ditangkap karena pasal oke. itu, karena menyanyikan Ya, lagu itu nggak ada namanya yang politisi ditangkap, belum gitu ditanya kan, ya. padahal udah ngomong. Tapi saya mau lanjut Mas Hafid. Kalau kita bicara mengenai ini tadi oke, kata Anda secara konten tidak masalah karena kata Bang Habib dulu juga ya nggak ditangkapin juga Oh, iya. nyanyi Dalam hal Tapi yang lebih konteks parah kontennya. dulu, jadi Bukan. nggak lantas dulu tidak lebih parah, lebih buruk lagi. Bukan, tapi nggak dipakai pasal tersebut Nah. untuk menangkap orang yang menyanyikan lagu ini. Kalau kita tarik ke lebih makro lagi, bagaimana kualitas demokrasi, bagaimana kebebasan berpendapat jika kita tarik dari kasusnya Robert ini, bagaimana Anda lihatnya? Ya, ini akan bisa menjadi presiden buruk ya buat demokrasi Indonesia. Karena apa? Kita sampai hari ini tidak tahu Robert ditangkap karena aduan siapa. Ya. Di Laporannya situ. model A itu, Pak. Itu yang pertama. A, Apakah dia pelaporan polisi. karena ada yang Politisi mengadu, belum ditanya, nanti aja. ada yang mengadu atau tidak? Tidak, Kalau tidak ada yang ada. mengadu harus clear. Siapa yang mengadukan? Tidak Dia merasa dihina di sisi mana? Dia merasa dirugikan di sisi mana? Oke. Kalau nggak ada yang mengadu, apa pertimbangan polisi untuk melakukan penahanan walaupun sekarang udah tidak ditahan? Jadi kalau ini menjadi presiden, saya kira mundurnya demokrasi karena ini dilakukan oleh misal anggap aja ini aparatur negara. Ya. Kita menurut saya bahwa ada beberapa perkembangan yang menurut saya negatif dalam konteks demokrasi. Beberapa tahun ini kita menyaksikan bahwa bukan hanya negara pelaku pelanggaran hak asasi dan demokrasi, tapi juga elemen-elemen sipil, organisasi-organisasi civil society. Oke. Tantangannya, dan ini bukan yang terjadi di Indonesia, tapi di banyak sekali negara, di India, di Amerika, Baik. banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hak asasi dan yang dilakukan. Jadi oleh dalam perspektif Anda ini bukan hanya persoalan hukum semata, salah atau tidak salah, pidana atau tidak pidana, tapi lebih besar lagi mengenai kualitas demokrasi dan Ya. kebebasan kita menjadi kebebasan katanya bahan baku utama dari demokrasi Ya, ini. karena apa yang dilakukan Robert pada dasarnya nggak Oke. bisa dikategorikan sebagai penghinaan Baik. yang terkait SARA ya. Baik. Jadi di dunia ada level yang disebut hate speech. Hate speech itu adalah penghinaan yang terkait identitas suku, ya, darah, agama, Oke. gender dan seterusnya. Ini nggak berada dalam koridor itu. Saya akan ke Mas Anam, tapi Mas Anam saya akan kasih kesempatan untuk pikir-pikir 2-3 menit lah sampai kita break dulu. Kami akan segera kembali usai jeda. Salah satu yang quote unquote mewartakan apa yang kemudian menjadi kontroversi belakangan nyanyian Robertus Robert yang berujung pada kasus hukum yang menimpanya belakangan ini, kita lihat banyak publik lihat dari Twitter salah seorang mantan petinggi Tentara Nasional Indonesia, Letnan Jenderal TNI Yohanes Suryo Prabowo. Bisa kita lihat dulu Twitternya Pak Suryo Prabowo. Ini beberapa waktu lalu yang kemudian menjadi kontroversi, Bapak-bapak. Oke, kita lihat Pak Suryo Prabowo mengatakan gini, bukankah ajakan menyanyi lagu seperti ini sudah dikategorikan sebagai tindak pidana? Pakai tanda tanya ya. Jadi bertanya, ujaran kebencian, tanda tanya lagi di CC ke Marsikal Hadi Cahyanto dan juga Puspen TNI. Nah, kita pengen tanya apa yang sebenarnya mengganggu atau membuat Pak Suryo Prabowo men-tweet seperti ini. Apakah memang beliau melihat ada suatu kesalahan yang cukup fatal dari orasi mungkin atau nyanyian yang dilakukan oleh Robertus Robert beberapa waktu yang lalu. Kita sudah tersambung dengan Letjen TNI Purnawirawan Yohanes Suryo Prabowo lewat sambungan telepon. Selamat malam Pak Suryo. Selamat malam Pak Budi. Pak Suryo, Anda bisa menjelaskan ini tweet Anda itu. Apa yang coba Anda katakan? Karena mungkin banyak publik yang baru ngeh gitu ada nyanyian itu, ada orasi Robert mungkin setelah Anda men-tweet itu Pak Suryo. Monggo Pak. Yang pertama saya dapat rekaman itu 2-3 hari sebelumnya. Kemudian ada kegelisahan di teman-teman. Ini kok didiamkan saja oleh TNI. Mereka merasa tersinggung. Kemudian karena akses yang paling mudah saya gunakan untuk menyampaikan langsung ke Panglima TNI dan Puspen lewat Twitter ataupun Instagram, sehingga saya pertanyakan ke situ, kenapa kok kayaknya diam saja, apakah menyinggung institusi atau tidak? Itu yang mendasari saya kenapa harus membuat itu. Jadi Anda ini konteksnya bertanya atau memang itu pendapat Anda bahwa ini menyinggung atau sudah pidana gitu Pak Suryo? Itu kan ada tanda tanyanya ya. Berarti memang bertanya gitu Pak ya? Iya. Tapi dalam perspektif Anda, apa yang Anda lihat?
Apakah ini biasa saja atau menurut Anda sudah jauh kelewat batas sebenarnya? Kalau untuk saya pribadi ya, bukan TNI loh ya, Ya. dan teman-teman yang lain. Betul. Yang jelas, kalau memang mau demo untuk mengkritik di fungsi TNI yang dikhawatirkan muncul, kenapa harus menyanyikan lagu-lagu masa lalu gitu loh? Oke. Kan konteksnya lagu itu akan akan hilang maknanya ketika tidak dinyanyikan sesuai konteksnya. Seperti seandainya sekarang ada yang menyanyikan lagu genjer-genjer gitu, kan lain lagi konteksnya ya. Iya. Kalau katanya beberapa aktivis misalnya itu lagu yang sangat biasa dinyanyikan ketika masa-masa perjuangan dulu Pak, sebelum pada era Orde Baru dan awal-awal masa reformasi misalnya. Betul, itu tahun 21 tahun yang lalu. Itu juga lagu-lagu PKI yang lalu juga demikian juga. Oke. Oleh sebab itu ciptakan aja lagu yang sekarang gitu, nggak usah yang masa lalu. Oke. Kalau dia bebas berpendapat seperti itu, kan saya pun juga bebas berpendapat sesuai yang persepsi saya terima. Oke, jadi Anda menilai bahwa nyanyian ini bisa atau sangat perlu untuk dipidana gitu Pak Suryo? Kalau saya tidak bicarakan masalah pidana atau tidak, tetapi saya tersinggung saja. Karena begini, hanya orang bilang idiot saja sudah bisa dibully sekarang. Oke. Seperti itu masa? Ya, tidak ada tindakan hukum. Saya nggak ngerti mana yang benar hukumnya, karena hukum sekarang kan unik ya. Oke. Jadi memang perlu ditindak menurut perspektif Anda ya. Pak Suryo, jadi Anda tersinggung atas nyanyiannya atau karena orasinya dalam aksi Kamisan waktu itu Pak? Saya tersinggung nyanyiannya. Nyanyiannya Pak ya. Jadi dalam orasinya itu, oke. Bagaimana dengan pendapat bahwa ya ini kan lagu-lagu, dia kan mengatakan bahwa ini sudah sesuai konteksnya dulu pernah dinyanyikan lagu ini, dia mengingatkan kembali lagunya gitu. Ini juga atas dasar kebebasan berpendapat, ini dilindungi oleh demokrasi gitu Pak Suryo. Bagaimana pendapat-pendapat seperti itu menurut Anda? Jadi pendapat saya kan juga dilindungi demokrasi juga dong ya? Ya, ya. Nah itu aja. Oke. Kalau saya nggak senang dengan perbuatan dia kan juga itu hak saya ya. Oke. Pendapat Anda Pak, kalau kita lihat beberapa pengakuan Robert gitu di beberapa media bahwa ada kecurigaan atau mungkin indikasi-indikasi mungkin aksi-aksi intimidasi, persekusi sudah didatangi beberapa anggota TNI misalnya, itu entah benar atau salah tapi ada di beberapa media gitu. Komentar Anda gimana Pak Suryo? Terkait dengan ini. Saya tidak bisa berandai-andai ya, tapi yang biasa persekusi kan biasanya pihak-pihak yang sekarang ini memperkusi Rocky Gerung, memperkusi Haikal, memperkusi Neno. Kalau dari pihak-pihak yang lain, nggak ada itu. Oke, kalaupun Robert dianggap dipersekusi, orangnya pihaknya sama menurut Anda, yang sama yang mempersekusi orang-orang yang tadi Anda sebut tadi? Oh, itu spekulasi itu. Spekulasi. Baik. Terakhir Pak Suryo, singkat kata ini kan muncul akhirnya pro kontra, banyak orang yang membela Robert, banyak aksi-aksi yang juga ingin melindungi kebebasan untuk demokrasi sendiri. Terakhir menurut Anda, perspektif Anda Pak terkait dengan kasus ini? Sebaiknya di masa yang katanya tahun politik ini, kita jangan berdemokrasi kayak anak-anak deh. Saling lapor, saling tuduh tanpa basis data yang benar. Seperti saya dituduh melaporkan Robertus ke polisi. Kan gue tukang lapor, gitu ya. Baik. Itu udah koalisi sipil katanya nyebut saya ini ada di running text-nya. Tahu saya belum pernah ketemu polisi untuk melaporkan ini. Jadi Anda tidak melaporkan Robert ya Pak ke polisi ya? Dan saya tidak tahu itu koalisi sipil. Yang saya tahu ini berkembang udah kira-kira seminggu yang lalu. Oke. Nah, seminggu yang lalu kemudian bertanya dan sebagainya, tidak ada respon dari TNI dan sebagainya. Kami mempertanyakan itu, gitu aja. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Suryo Prabowo atas informasi, klarifikasi dan perbincangannya mengenai kasus yang menimpa Robertus Robert. Saya mau ke Mas Anam, perspektif Anda seperti apa? Ada dua konteks. Konteks pertama adalah memang momentum saat itu memang momentum untuk mengingatkan semua orang ada potensi untuk kembalinya di fungsi ABRI, gitu ya. Dan itu memang juga sikap Komnas HAM, pandangannya juga begitu, karena memang di Undang-Undang TNI nggak boleh TNI aktif masuk dalam ruang-ruang yang melanggar pasal 47 gitu. Memang ada aturan-aturannya tapi melanggar ruang pasal 47 nggak boleh. Lah Robert waktu itu di aksi Kamisan menjelaskan itu dengan berbagai orasinya, terus menjelaskan konteks
bahwa lahirnya reformasi itu ada latar belakang kayak begini loh. Jadi yang mau diajak itu adalah bahwa kita menikmati demokrasi kayak begini. Dan menikmati tentara yang profesional ini itu bukan sesuatu yang tanpa sejarah gitu. Nah, dulu sejarahnya ada lagu-lagu itu. Jadi kalau kata Pak Suryo tadi ini cukup menyinggung korps TNI gitu. Banyak orang-orang TNI atau purnawirawan TNI yang juga tersinggung atas nyanyian-nyanyian itu. Gimana menurut Anda? Seperti tadi komentar Pak Suryo. Ketersinggungan adalah hal yang biasa dalam demokrasi, tapi sikap untuk apakah ini menggunakan kekuasaan ataukah tidak itu yang jadi penilaiannya penting. Misalnya begini. 207 itu adalah pasal yang memang dipakai oleh 207 KUHP ini adalah pasal yang lahir sejak zaman Belanda. Dipakai oleh Belanda untuk memberangus aktivis-aktivis yang kepingin Indonesia ini merdeka. Gitu. Nah kalau ruang konteksnya juga ditarik ke sana, ini kan sangat keras ini. Saya tidak melihat kasus Robert sebagai Robert sendiri semata-mata, tapi dalam dua konteks itu. Satu, jangan sampai ruang demokrasi ini semakin sempit gitu. Gitu. Nggak mungkin ada teman-teman yang sekarang lagi kontestasi politik kalau ruang demokrasinya akan semakin sempit. Lah, kasus Robert itu adalah titik sinyal ke kita semua bahwa ruang demokrasi itu semakin lama semakin sempit. Ada dua hal kenapa ini semakin sempit. Satu, memang di level kekuasaan siapapun yang punya kekuasaan ya, tidak hanya kekuasaan formal tapi juga kekuasaan informal juga sedang bermain. Yang berikutnya adalah formal dan informal, nanti perlu Anda perdalam lagi. Yang kedua adalah memang di level masyarakat gitu. Nah, kebebasan berekspresi itu juga diatur sebenarnya. Dia nggak boleh bertujuan untuk diskriminasi. Dia tidak boleh dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Ngomong ABCD bawa pentungan, bawa parah dan sebagainya itu nggak boleh. Gitu. Lah pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh Robert itu melakukan itu kan tidak. Gitu. Ada gagasan, ada kontestasi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat apa yang menimpa Robert ini cerminan juga dalam refleksi kita dalam konteks di mana ruang kebebasan ini. Kan tidak mungkin ada pemerintahan sehat, tidak mungkin ada negara sehat, dan tidak mungkin demokrasi berkualitas kalau ruang otokritik dan kritik itu tidak dibangun dengan sedemikian hebat. Menurut saya melihat di kalangan elit sekarang ya, kontestasi dunia politik saat ini lumayan gitu. Bahkan kontestasi politik itu formal loh. Lumayan keras maksud Anda? Tapi kenapa kok kontras sekali ketika Anda bilang keras, demokrasinya makin sempit? Itu lucu sekali. Makanya ruang kontestasi politiknya jadi formal. Di luar kontestasi politik yang substansial itu semakin sempit. Kenapa saya sebut formal? KPU menyediakan kontestasi untuk berdebat secara formal ada sebenarnya. Kan itu kan bagus. Cita-cita yang dulu tidak pernah terbayangkan ketika zaman Orde Baru gitu. Zaman yang juga melatar belakangi lagu-lagu itu ada gitu. Lah sekarang di ruang yang semakin terbuka begini ternyata semakin sempit. Karena apa? Yaitu kekuasaan formal maupun informal bekerja untuk bagaimana menutup ini. Yang informal adalah persekusi. Coba kita bayangin kalau kasusnya Robert misalkan kita cek, dan ini tidak terjadi pada Robert semata ya, kita cek di sosmed misalkan, bagaimana orang bisa dengan mudahnya. Itu informalnya ya. Lagi-lagi secara garis besar demokrasi semakin sempit, meskipun tadi Bang Safik dulu udah berjuang untuk menciptakan situasi seperti ini, tapi faktanya demokrasi semakin sempit menurut Anda? Betul. Formalnya adalah harusnya aparat-aparat negara kita, khususnya penegak hukum, ngerem gitu. Terutama situasi kayak begini. Jadi mempersempit itu negara? Ya negara ya masyarakatnya. Informal dan informal. Tadi saya dengar sebelumnya ada yang mengatakan kebebasan itu mesti ada batas dan lain sebagainya. Saya sedikit ulas dalam konteks legal formal 207 terhadap Robert. 207 ini pasal Batchklah atau with complaint ya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 13 tahun 2006. Bisa sambil ditampilkan juga ya sambil Anda menjelaskan. Artinya dalam pertimbangannya pasal ini hanya bisa digunakan ketika ada pengaduan. Nah, tadi saya ada laporan ya, ternyata nggak ada pengaduan dari siapapun. Itu laporan model A yang membuat pengaduan itu adalah petugas kepolisian. Artinya apa? Artinya dalam konteks formal pun ini nggak benar, apalagi konteks substansi. Dalam konteks substansi saya super sepakat dengan Pak Safik, dengan Pak Gufron ya, bahwa ini benar-benar berbahaya ya. Yang tadi dari Komnas HAM. Dari mana? LBH, imparsial. Sorry. Jadi ini berbahaya bukan bagi segelintir orang, sebagian orang. Namanya potensi anti demokrasi itu berbahaya bagi semua orang.
inilah yang kita alami. Kami sebagai oposisi ya, yang dalam konteks persepsi kami, sebelumnya ada hal yang mirip. Kasus Asma Dewi itu 207 juga, Pak. Oke. Asma Dewi itu pertama dituduh saracen. Kemudian dituduh mentransfer 75 juta rupiah ke saracen. Tetapi dalam dakwaannya tidak ada. Pada akhirnya Asma Dewi dipersalahkan dengan 207 karena Facebooknya ya secara garis besar mengatakan mengkritik kebijakan impor jeroan. Siapa yang memakai Impor pasal jeroan, itu? sorry, Pasal itu siapa yang memakai? Jaksa sampai hakim. Jadi divonisnya dengan 207 karena mengatakan impor jeroan di luar negeri dibuang, di dalam negeri disuruh makan rakyatnya edan, kurang lebih begitu. Ahmad Dhani juga pernah dikenakan pasal ini 207. Artinya pasal ini ya kan sleeping artikel ini juga pernah sebelumnya diterapkan ke orang-orang yang oposisi. Karena kita oposisi tercover masalah substansinya. Teman-teman yang menjaga jarak, oh ini karena oposisi, gitu nggak masuk ke substansinya. Tapi pada akhirnya gilirannya tiba kali ini, ya kan? Iya. Tiba sehingga karena teman-teman yang dalam posisi netral karena handphone anda nyala, giliran saya juga tiba. Kita harus break dulu supaya Anda bisa mematikan handphone. Kami akan segera kembali usaha jeda. Sudah setengah jam kita berdialog, saya belum kasih ke Bang Hermawi Taslim. Kalau tadi kita lihat demokrasi semakin kecil meskipun kita lihat taman bunganya warna-warni, partai makin banyak kan, kayaknya ekspansi lahannya luas, tapi kok justru kelihatannya ada deforestasi nih, makin sempit. Anda merasakan nggak orang politisi bahwa semakin sempit justru kebebasan dalam bersuara demokrasinya? Sebelumnya, pertama yang saya mau katakan bahwa proses demokratisasi dan kebebasan berpendapat itu sesuatu yang terus kita semai bersama-sama dan pemerintah yang sekarang menurut saya sangat komit untuk dua hal itu. Terus tadi kalau Habib bicara soal oposisi dan segala macam, saya kira ini bukan soal oposisi. Ini persoalan kita bersama bagaimana meletakkan persoalan ini secara benar lalu kita bedah, toh endingnya nanti ada. Di polisi itu kan belum ada apa-apa. Tadi kalau Habib mengatakan ini formalnya sudah salah, ya diproses saja. Ini nanti kan pasti ada analisa puslapor, ada saksi ahli dan segala macam. Ada penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan? Terlalu dini untuk kita katakan ada penyalahgunaan. Abuse misalnya, enggak dan ada. Kemudian Robert tidak ditahan, itu orang biasa dipanggil, diperiksa dan tidak sampai 24 jam udah keluar kan? Ya pasalnya memang nggak memungkinkan. Ya makanya tapi tadi bukan kalau status itu kan hak kewenangan penyidik. Tapi tadi kan misalnya Syafiq mengatakan ini berangkat dari masa lalu, lagu-lagu perjuangan yang dulu sama-sama kita ungkapkan. Situasi sekarang kan berbeda, ya kan? Jadi saya mengerti juga itu penjelasan Robert itu tidak nyambung. Hanya diambil yang dilaporkan ini syair lagu ini. Yang syairnya itu kalau ke belakang memang lebih gawat lagi. Tapi poin saya adalah situasi sekarang dengan situasi reformasi kan berbeda. Jadi menurut Anda sesuai sebentar dengan dulu, TNI yang sekarang dengan TNI yang waktu reformasi berbeda. Pemerintah sekarang beda jauh. Nah jadi menurut saya apa yang terjadi sekarang dialami oleh Robert, yang penting menurut saya kita harus jaga. Jangan sampai persekusi yang ada di medsos sekarang itu terjadi pada Robert dan keluarga. Kita harus jamin keamanan keluarganya. Yang kedua, proses ini biar saja bergulir. Toh ada pra-peradilan, ada nanti lembaga ini, lembaga itu. Dan kawan-kawan koalisi sipil bisa banyak sekali kan pengacaranya. Mari sama-sama membela Robert. Kalau itu poinnya. Tapi seberapa setuju atau tidak setuju dengan anggapan bahwa demokrasi semakin sempit, demokrasi terancam, kebebasan saya kira terancam? Tidak. Kebebasan sangat tidak terancam. Di era Jokowi ini, orang bisa ngomong apa saja. Anda bisa lihat di medsos itu. Ya kan? Panggil jok, panggil apa, caci maki, segala macam. Saya ini, Direktorat Hukum dan Advokasi. Kita juga memilih-milih yang ini udah receh lah, ini anak-anak ngomong nggak usah segala macam. Kita juga mengerti itu. Tetapi tidak semua orang seperti kita kan. Baik. Yang dikatakan Pak Yohanes Prabowo tadi, sebagian kita bisa mengerti, mungkin korps, mungkin para purnawirawan, mungkin anak-anaknya. Tapi poin saya adalah kebebasan berpendapat, demokratisasi adalah komitmen tertinggi dari pemerintahan sekarang yang terus kita jaga, terus kita semai, dan itu bagian inti dari Nawacita 2. Baik, Bang Habib dulu. Saya pikir sih ada gejala yang
kurang sehat dalam penegakan hukum kita dalam konteks penghormatan terhadap demokrasi itu sejak penangkapan aktivis dituduh makar di 2 Desember 2016 yang hingga saat ini ya tidak jelas dalam konteks hukum pidana apa sih konstruksinya. Orang-orang ini tuduh makar seperti ini hampir 2 tahun kalau nggak salah mau tahun ketiga. Ada teman-teman, ada Pak Bintang Pamungkas dan lain-lain sebagainya, kan ada Jenderal Aditya Warmantaha, Pak Kiflan dan lain sebagainya. Itu yang sempat ditetapkan sebagai tersangka, ya Bu Rahma dan lain sebagainya. Itu menurut saya sebagai lawyernya ya tentu saya menafsirkan sebagai abuse ya. Artinya orang-orang yang bersikap kritis harus menghadapi masalah hukum dengan persoalan hukum yang sampai sekarang tidak jelas. Ya, kemudian ada masalah lain yang semuanya menurut saya selama ini tertutup karena semata-mata emblem label oposisi. Oh, oposisi ya. Artinya jadi negara dong jadi aktornya bukan. Atau gimana? Artinya tidak teradvokasi ya. Ini oleh masyarakat sipil bahkan oleh masyarakat sipil semata-mata tentu saja oposisi. Kurang lebih ketika kita akan melakukan pembelaan, wajar saja nih kelompoknya sendiri diadvokasi. Padahal ini terus berkembang. Sehingga kemarin bukan hanya lagi teman-teman yang di oposisi ya kan, tapi ada orang-orang lain kayak Bu Baik Nuril ya kan, kemudian Pak Robertus Robert ini, yang pada akhirnya ini terus melebar karena nggak secara cepat waktu itu nggak kita sikapi bersama kondisi yang tidak sehat. Aktornya siapa yang membuat kita nggak mau tahu, kita nggak bilang aktornya siapa, tapi itulah situasinya yang kita rasakan. Sehingga penegakan hukum ya yang menurut kita bermasalah ya. Contoh misalnya Ahmad Dhani seorang oposisi, tapi kalau Anda baca ya kan ya kasus per kasus yang di Jakarta Selatan misalnya, itu nggak ada nggak ada yang ditujukan ya kan, tapi di ke antar golongan, SARA, suku agama ras kenanya yang di antar golongan. Kurang lebih seperti itu ya. Kita juga mempertanyakan istilah antar golongan dalam konteks SARA. Ini kan warisan Orde Baru juga, zaman Menko dan itu masih dipakai untuk justru muncul lagi justru muncul lagi ya kan, sehingga ini berpeluang mengenai semua orang saat ini gitu. Mas Syafiq atau Mas Anam dulu. Memang begini sebenarnya, tantangan paling besar dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah 2 hal. Yang pertama adalah kebebasan dipandang sebagai satu euforia momen dan waktu, sehingga apapun bisa diomongin, sehingga keluar dari batas. Dalam konteks hak asasi manusia ada batasnya, yang seperti tadi saya bilang. Yang berikutnya adalah memang orang juga nggak tahan dikritik. Itu juga persoalan yang juga persoalan berat kekinian gitu. Nih. Itu persoalan kekinian atau persoalan yang nggak ada jadi nggak tahan dikit. Itu sudah personal. Persoalannya adalah super sensitif tadi. Kalau ini dikritik, terus otokritik gitu ya, terus dia sedang memiliki kuasa, siapapun dia, itu yang akan mengancam demokrasi, dan ini terjadi di mana-mana. Jadi runtuhnya indeks demokrasi secara substansial. Terjadi di sini nggak? Di Indonesia terjadi? Di mana-mana. Tapi kalau misalnya termasuk di Indonesia. Kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ini ya, orang-orang mengeluarkan pendapat ya, melakukan kritik dan lain sebagainya, itu ya ada proses hukum, ada persekusi oleh masyarakat dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya tantangan besar kita. Kalau tadi dikatakan misalkan Pak Presiden punya cita-cita itu adalah sesuatu hal yang besar. Kalau itu memang cita-cita beliau, berarti ada problem konsolidasi di internal kekuasaannya. Itu yang menjadi PR kita semua. Demokrasi ini kan sesuatu yang memang harus diperjuangkan terus ya. Sebagaimana reformasi itu kan ikhtiar untuk menjadi negara dan bangsa yang lebih baik. Dan itu nggak bisa berhenti, harusnya terus. Dan menurut saya ikhtiar ini yang menurut saya tidak continue. Saya menyaksikan bahwa masa depan demokrasi itu dipengaruhi oleh bangunan politik dan bangunan hukum yang kemudian dipengaruhi oleh kultur di masyarakat. Kita kulturnya belum cukup kondusif untuk demokrasi. Banyak orang misal mudah tersinggung dan segala macam gitu kan. Fakta tuh ya? Kritik dikit ya gitu ini. Yang kedua juga bangunan hukumnya juga menurut saya tidak cukup kondusif untuk tumbuhnya demokrasi. Karena apa? Ada banyak pasal karet yang sejak zaman Orde Baru sampai sekarang.
Kita yang nggak itu punya komitmen di situ. Ini soal problem. hukum itu. Jadi kalau ruang hukumnya memungkinkan orang untuk saling lapor, ya kita mau gimana? Aturan permainannya begitu. Misal saya background NU, itu banyak kiai NU yang dimaki-maki, dihina, orang NU banyak yang tersinggung. Tetapi saya selalu mengatakan, dimaki itu kita nggak lantas menjadi buruk. Yang buruk itu orang yang memaki. Tapi kalau potensi abuse misalnya, seperti yang tadi dikatakan, ada abuse agak sensitif ke oposisi, misalnya hal-hal seperti tadi yang diungkapkan oleh Bang Habib misalnya. Ya Anda lihat nggak? saya kira kalau dilihat ya, kalau ngecek misal datanya teman-teman SafeNet ya terkait persekusi. Saya kira korban persekusi sebagian besar bukan oposisi. Bukan oposisi malah. Gitu loh. Jadi kalau kita ngacu jumlah, kalau kita ada banyak orang yang dipersekusi, artinya dipersekusi itu bukan hanya dibully, tapi level keselamatannya bisa terancam, gitu kan, rumahnya. Saya pikir ini pernyataan bagaikan ya gajah di pelupuk mata nggak nampak, semut di seberang lautan nampak. Kita nggak usah ngomong SafeNet yang nggak jelas pertanggungjawabannya menurut saya ya. Di mana? Kita ngomong dalam konteks ketidakadilan yang dialami para teman-teman oposisi. Yang Anda anggap gajah di pelupuk mata saya nggak nampak Asma itu Dewi, mana? ya kan? Itu gajah di pelupuk mata. Saya dari itu dulu persoalan hukum menentang, itu ketidakadilan loh, Asma Dewi. menentang pemidanaan orang yang dianggap menghina. Saya secara pribadi nggak setuju dengan tapi pasal karet ini kita nggak dengar. Cuma kalau dianggap ya ada mungkin masalah ya. Bukan berarti Anda nggak dengar, saya nggak bicara. Bukan berarti ya oposisi lah menjadi pelaku persekusi. Loh, saya nggak mengatakan itu. Korbannya bukan berarti oposisi seperti dikatakan. Anda bilang tadi SafeNet, Anda kutip. Yang jelas-jelas orangnya ada pernah di penjara, orangnya ada sedang di penjara, itu oposisi. Loh, jadi Anda kalau mau membandingkan antara formal dan informal, tadi kita ngomong ya, bahwa yang paling punya kekuasaan secara real itu yang formal, yang punya aparatus ya ideologis, yang mempunyai aparatus represif itu formal. Negara maksud Anda? Negara. Gitu loh. Kalau informal masyarakat oposisi nggak yang dianggap menghina dan jadi berapa orang yang di penjara? Ahok itu berkuasa. Gubernur. Gitu loh. Ado itu berkuasa waktu itu gubernur. Bung, ini lebih besar daripada Ahmad Dhani, walaupun saya nggak setuju juga Ahmad Dhani dipidana. Kemudian ada banyak sekali orang-orang yang dilaporkan oleh anggota DPR misal. Kalau Anda baca kasus SafeNet, kalau ngomong jumlah, jadi nggak benar bahwa yang dipersekusi oposisi. Saya ingin mengatakan, jangan ini dilihat kacamatanya pro penguasa yang kekuasaan atau oposisi. Ini persoalan demokrasi di luar urusan itu. Persoalan di luar itu. Di luar urusan yang berbahaya ya kan yang selama ini terjadi ketika hal-hal buruk dalam konteks hukum terjadi pada oposisi ya kita tidak mendapatkan advokasi ya kan. Saya kira mendapatkan. Ntar dulu ya kan. Sehingga pada gilirannya itu terus meluas dan sekarang merambah keluar orang-orang di luar. Saya minta pendapat Bang Taslim dulu. Yang pertama, kita sependapat bahwa para pemimpin yang punya jabatan publik tidak boleh mudah tersinggung. Yang kedua, konteks tema kita diskusi ini bukan soal oposisi atau tidak oposisi. Tadi teman saya Habib ini kan ini berangkat dari asumsi. Ini problem kalau selalu memandangnya gitu terus. Asumsi terus. Ini negara ini yang terjadi pada Robert hari ini adalah problem. Kita menafikan apa yang bahwa bisa dialami oleh siapapun ya. Udah biarkan saja oposisi. Biar kasih kesempatan siapapun presiden. Justru itu. Presiden Republik Indonesia sampai saat ini sampai sore tadi jam 5 mengalami berbagai persekusi setiap hari. Kita nggak mengatakan itu dilakukan oleh oposisi. Nah, bukan itu. Bukan itu poin kita. Konteks kita dalam Presiden mengalami persekusi gimana? Menyemai organisasi. Presiden mengalami persekusi bukan mengalami fenomena persekusi, mengalami berbagai pembulian. Enggak, Anda gradasinya yang harus jelas. Pembulian yang mengarah pada persekusi. Berapa orang ditangkap kok? Banyak sekali orang ditangkap. Poin saya adalah jauh lebih banyak. Hal lain yang terjadi jauh lebih banyak hal penting daripada sekedar membicarakan oposisi atau tidak oposisi. Dari tadi arahnya kekuatan formal dan segala macam. Bukan hanya kasus Ahok. Apa yang dialami oleh seorang perempuan di Tanjung Balai, saya ikut mengadvokasi. Itu mulai dari yang begitu-begitu, akhirnya diformalkan, diadili dan seterusnya. Jadi mari kita melihat konteks bangsa ini dalam semangat kebersamaan yang lebih luas, ya kan? Nggak bisa dalam kacamata sempit seperti itu. Kita supaya kacamata kita nggak sempit, Mas, kita harus break dulu supaya kita ganti kacamata supaya lebih luas lagi melihatnya. Kami akan segera kembali usaha jeda.
Oke, kita sudah ganti kacamata. Saya masih pakai kacamata yang sama, tapi lensanya saya ganti. Kita bicara mengenai 2 bulan jelang pemilu, nggak sampai 2 bulan, 40 harian mungkin kita akan sampai ke pemilu. Ini orang-orang yang berkompetisi. Kita bicara mengenai demokrasi kita. Apakah makin sempit setelah kompetisi ini melihat fakta-fakta politik seperti ini? Apa yang paling penting diperhatikan oleh masyarakat sipil? Apa yang paling penting diperhatikan oleh politisi-politisi yang nanti akan memegang kekuasaan siapapun dia, Mas Anam? Iya, pertanyaan yang paling mendasar memang begini. Kalau misalkan kita ngomong oposisi dan tidak oposisi atau yang kontestasi ya, 1 dan 2 misalnya, seberapa jauh memang komitmen demokrasinya. Karena dua-duanya ini bukan ruang kosong. Dua-duanya adalah ruang yang punya kewenangan. Misalkan di DPR juga ada gitu. Kalau bisa duduk bersama-sama misalkan DPR dan Presiden berkomitmen untuk tidak menggunakan pasal-pasal yang bisa mengganggu substansi demokrasi, menurut saya itu komitmen yang bagus. Selama ini bertahun-tahun sudah jadi pasal karet, sudah jadi abusing, kenapa belum diganti menurut Anda? Bahkan kalau Persoalannya apa? kita tengok RKUHP misalkan, masih banyak pasal-pasal yang melanggengkan kekuasaan, itu kan juga berat bagi kami. Gitu. Kalau kita ngomong demokrasi ke depan misalnya, kok nggak ada komitmen pengaturan ini kan seolah-olah kita cuma main di ujung aja. Oh, ini masih ada pasal bisa dipakai. Kita mau merumuskan pasal juga di RKUHP. Apa yang membuat itu terus-terus langgeng gitu? Komitmenkah atau masalah perdebatan yang lamakah? Saya kira memang soal komitmen. Saya kira memang soal komitmen. Value demokrasinya yang memang belum kita bicarain secara kuat gitu. Orang masih mudah meletakkan bahwa ketersinggungan seseorang menjadi kepentingan umum, menjadi kepentingan kekuasaan publik, itu kan berat. Kalau kebetulan saya anggota DPR, kebetulan saya presiden, kebetulan saya wali kota, bupati, kalau dikritik orang yang jangan tersinggung gitu. Lah kalau itu harus dimulai dengan cara apa? Ya merumuskan pasal-pasalnya, jangan diletakkan pasal-pasal yang menghina lah, yang ketersinggungan itu nggak boleh ada gitu. Kalau fitnah saya setuju. Kalau fitnah memang ya harus, karena fitnah itu bukan sesuatu yang prinsipnya kalau ya dikreasi gitu, bukan mengkritik sesuatu atau yang bahkan fakta, saya pribadi gitu. ya, kalau menghina itu tidak layak dipidana. Gitu. Problemnya adalah hukum kita memberi ruang bahwa penghinaan itu pidana. Jadi itu yang menjadi pasal karet. Jadi kalau saya sering banget dimaki ya, apalagi di era sosial media, siapapun, saya tadi dibawakan kiai-kiai NU aja banyak dimaki, tapi orang menghina ya biarkan saja. Dan nggak perlu dipidana. Nggak ada komitmen menghapus itu. Ya gimana demokrasi, kebebasan berpendapat yang menjadi bahan baku utama dari demokrasi yang berkualitas ini, kita bisa nyaman semua melewati arus-arus baru yang mungkin kita belum pernah lewati sebelumnya. Mas Anam, Mas Safik. Iya, kalau dalam konteks Komnas HAM misalkan, yang paling penting adalah normanya. Karena kalau mengatur masyarakat itu akan jauh lebih panjang. Tapi kalau normanya disediakan norma-norma yang baik, yang menghindari penggunaan kekuasaan secara kesenang-wenangan, abuse of power begitu. Kalau nggak ada pasal-pasal gitu, kita lebih mudah menjalani demokrasi ini. Berarti orang-orang yang ada di parlemen ini, punya partai-partai yang ada di parlemen. Terakhir Komnas HAM ada inventarisir pasal-pasal yang dianggap tadi bermasalah ada. Di RKUHP ya? Kami ada. Ada ya, yang di RKUHP sekarang ada juga ya. Iya ada. Terus itu sudah dikirim ke DPR. Ini dua politisi yang punya perwakilan di parlemen. Saya kira ini penting banget ya. Kami memberikan kita ngomong ke publik bahwa ada pasal-pasal yang menurut saya akan lebih membahayakan kalau masih ada, dan membahayakan juga membahayakan jiwa orang dan membahayakan demokrasi, membahayakan kebebasan orang dan demokrasi. Saya kira memang ini PR besar ya. Menurut saya ada beberapa revisi misal dalam konteks undang-undang ITE, tapi itu kan masih pidana tapi hukumannya diturunkan biar nanti karena di bawah 5 tahun atau berapa dia nggak harus ditahan. Itu yang penyempurnaan baik, tapi yang 28 tetap 5 tahun, Bos, 6 tahun. Jadi kurang substansial menurut kita, kurang berani di era sosial media hari ini dengan konstruksi hukum. Bahkan misalnya begini, yang paling sederhana begini, kalau kita mau meletakkan ini komitmen ya, komitmen kebangsaan kita dan negara kita untuk menjaga ruang demokrasi. Kalau ada masyarakat sipil misalkan menggugat ke MK dan ini dianggap substansinya bagus, ya posisi pemerintahnya jangan menolak, aminin saja. Oh, nggak gitu juga, Pak. Jadi ketika pemerintah pun mengamini, tapi tetap kembali ke pemegang palu, ya kan? Karena proses persidangan dianggap terus. Legal policy. Maksud saya, itu juga salah satu jalan. Kalau misalkan di level pemerintah juga mengamini, ya itu memang betul itu harus dihapus. Itu cepat menghapusnya gitu. Kalau ada gugatan di MK, bukan cuma pemerintah, DPR biasanya juga ikut. Iya, kalau semuanya komitmen, kalau secara politik nggak mau kesannya membuat satu
politik, ya udah bermainlah di MK misalnya begitu. Tapi komitmennya sama. Sebelum ke para politisi, sama. sebelum ke para politisi, Mas Rafiq, ini yang salah konstruksi hukumnya yang masih banyak kesalahan, kualitas para elit yang mempergunakannya atau menjadi aktor utama politik demokrasi. Ya ini banyak, saya kira nggak tunggal ya. Satu tadi Bang, bangunan hukumnya memang menurut saya tidak kondusif, belum kondusif terhadap demokrasi. Walaupun ada banyak kemajuan sejak reformasi menurut saya. Ya tadi ceritakan kebebasan, di mana-mana orang bisa bicara. Banyak sekali juga orang yang melakukan A, B, C tapi tidak dipidana. Tetapi kan karena ruang hukumnya ada, sehingga siapapun yang pengen menggunakan senjata itu jadi bisa. Kemudian bangunan politiknya juga sama. Kita sekarang harus akui bahwa pertarungan politik itu kan membawa sebuah dalam konteks pertarungan politik identitas yang sangat keras sejak Ahok. Dan ini memang saya tidak tahu persis, ini bukan hanya tren Indonesia, tapi juga seolah-olah dalam tanda kutip tren dunia. Di Amerika sentimen kulit putih terhadap kulit hitam terhadap imigran muslim, dan di India sentimen hidung garis keras terhadap muslim dan beberapa banyak juga yang mati. Kita mungkin harus menyadari bahwa ada tren dunia yang memicu ke arah polarisasi sosial yang lebih kuat. Dengan bahaya itu di tengah tahun politik. Ada trojan kebencian. Nah, ada trojan kebencian dan para elit menurut saya ikut menyuburkan itu. Ikut menyuburkan trojan kebencian ini, ikut menyuburkan dan mengintensifkan polarisasi itu. Nah, yang ketiga, juga bangunan sosialnya. Secara kultural kita ini kan memang masyarakat yang dalam tanda kutip itu sangat menjaga perasaan. Sehingga kalau ada orang ngomong nggak nyenengin dikit atau tersinggung dikit, sakit hati, pidana. Kan repot banget kalau orang sakit hati dipidana, nanti diputusin pacarnya sakit hati kalau memidanakan. Jadi ini kan yang disebut pasal karet itu karet-karet nggak jelas. Tapi di tahun politik ini perlu jadi concern nggak oleh masyarakat, bagaimana melihat calon presiden? Oh iya, saya kira ini penting banget. Kita harus menyaksikan ya, baik dari 01, 02, kita harus melihat siapa yang punya komitmen demokrasi yang lebih tinggi. Nah, dan demokrasi itu terkait adalah hak keselamatan orang. Kita harus menciptakan negara yang lebih aman buat semua. Itu penting. Dan lebih bebas buat semua dan lebih makmur. Tapi yang pertama-tama adalah lebih aman buat semua, itu penting. Jadi gini, apa namanya, mungkin kedua kubu tentu punya program-program yang bagus. Ya, kalau ada di visi misi, kalau kami ada menghormati dan menjamin hak kebebasan menyampaikan pendapat, menjamin tidak adanya diskriminasi dalam konteks hukum. Tapi ada pepatah Melayu kan, bisa lain perkataan, lain perbuatan. Nah, mungkin itu yang mesti kita koreksi dari apa yang terjadi 5 tahun terakhir. Contoh yang paling konkret apa yang terjadi hari ini. Bisa saja ada ada tekad, ada semangat dan lain sebagainya, penghormatan demokrasi dengan kebijakan program aksi dan lain sebagainya, tapi prakteknya ujiannya adalah kasus Pak Robertus Robert ini. Saya pikir kita banyak sekali celah formal ya untuk menyelesaikan kasus Pak Robert ini lebih cepat dan lebih bermartabat. Ada mekanisme gelar perkara dan lain sebagainya, kalau mau dihentikan bisa cepat sekali. Saya pikir arahnya ke sana, kita tantang apakah ini ya kan tanpa perlu adanya desakan yang terlalu besar bisa diselesaikan sendiri. Ya, kasus Pak Robertus Robert tadi saya katakan dalam konteks formal maupun dalam konteks substansi, ini orang sama sekali nggak layak menurut saya ya sebagai advokat dijadikan tersangka, gitu kan ya. Bisa nggak ini selesai kasus Pak Robertus Robert? Itu menjadi jadi jangan ditantang pra-peradilan. Kalau ditantang pra-peradilan ya sama aja. Yang terakhir Bang Hermawi untuk menutup dialog kita. Jadi kalau bicara soal komitmen ya, tadi Bang Habib bilang dalam visi misi 02 sudah ada hormati segala macam. Saya mau bilang begini, seperti moto PT Semen Padang, kami telah melakukan sebelum yang lain memikirkan. 5 tahun ini jelas kasus Pak kemajuan demokrasi dan kebebasan berpendapat dibanding dengan pemerintah-pemerintah sebelum jauh lebih. Tapi poin kita mungkin adalah revisi Undang-Undang KUHP. Itu kan sudah zaman Pak Presiden ya. Dan pemerintahan sekarang ya, kepemimpinan Pak Jokowi itu justru yang sekarang mendesak. Tapi ada beberapa kalangan menyatakan jangan terlalu buru-buru, ini harus dimatangkan karena seperti kata Syafiq tadi, ada beberapa ternyata yang karet tetap ngaret. Nah, kalau ini digantung-gantung terus nanti bolanya ke pemerintah lagi. Jadi poin saya adalah komitmen clear, tindak tanduk dari seluruh perilaku pemerintahan juga trennya membaik. Bahwa ada 1-2 yang kurang terkoordinasi, betul.
Ini bagian dari Nah, satu kasus Robert. dalam kasus Robert, saya setuju. Saya juga lawyer. Saya juga setuju banyak mekanisme dan ini bergulir terus. Tanda-tanda membaiknya juga tekanan-tekanan, apa itu karena tekanan publik, apa karena memang proses di sana, tapi faktanya Robert sekarang sudah disuruh pulang. Tinggal kita bagaimana bisa ditahan Pak, pasalnya bukan karena baik hati. Faktanya bukan hanya pasal karet, tapi durasi kita nggak bisa karet. Habis diperiksa kan sudah keluar. Tadi diomongin kan ditahan dan seterusnya. Iya, Poin saya adalah nggak bisa ditahan, tinggal bukan bagaimana karena kita sama-sama menjaga tidak ada ekses-ekses lain. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi panorama bagi publik untuk menentukan nanti 2 bulan ini apakah kita akan semakin nyaman dengan demokrasi kita atau justru akan semakin meresahkan demokrasi kita. Jangan sampai ruangnya jadi sempit. Jangan sampai ruangnya jadi sempit karena bunganya kan semakin banyak justru malah. Oke, terima kasih Bapak-bapak atas perbincangannya. Kami akan segera kembali usai jeda, tetap di layar pemilu terpercaya.